Halo, apa kabar para rekan? Moga selalu sehat dan tentunya bahagia selalu. Kita akan melanjutkan materi tentang metabolisme. Maka kalau Anda ingat waktu itu bahwa metabolisme itu ada dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Dari sisi tujuannya untuk membongkar maupun menyusun sintesis, sedangkan dari sisi penggunaan energinya itu menggunakan energi ataupun menghasilkan energi. Ini konsep dasar katabolisme dan anabolisme. Lalu contohnya waktu itu ada respirasi, kemudian sekarang masuk yang saya merah-merah itu fotosintesis, anabolismenya. Nah, kita akan lebih spesifik mengambil contoh anabolisme karbohidrat. Nanti akan kita lihat fotosintesis, ada reaksi terang dan reaksi gelap, lalu ada jalur C2, C3, C4, CAM dan kemosintesis. Tapi fokus kita itu pada fotosintesis. Fotosintesis, kita mulai bahwa fotosintesis itu dari kata foton, cahaya, dan sintesis, membuat sesuatu menggunakan cahaya. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu ya yang kita kenal dengan karbohidrat itu. Kalau pada katabolisme memecah karbohidrat, kalau pada fotosintesis ini membuat, memproduksi, membangun, menyusun karbohidrat. Nah, ini sekedar mengingatkan saja materi dulu kelas 11. Ini struktur anatomi sel tumbuhan, lalu kemudian berbagai organela, dan kita fokus tentunya pada kloroplas, ya, fokusnya pada kloroplas ini, karena disitulah anabolisme terjadi. Kalau kemarin kan bicara tentang respirasi, kita fokusnya ke mitokondria. Nah, ini pemahaman tambahan saja bahwa ada banyak penelitian tentang fotosintesis ini. Ya, Anda bisa coba searching ini untuk membuktikan apa, begitu kan. Ketika ada tanaman air hidrilla, lalu ini ada gelembung-gelembung udaranya. Terus ini juga ada tanaman yang kemudian ditutup lalu dipanaskan, lalu hasilnya seperti apa. Terus ini spirogyra, lalu kemudian disinari dengan cahaya, lalu melewati prisma, lalu terpendar di sana ada warna biru dan warna merah, dan di tengahnya ini. Lalu di sini kok banyak bakteri, aerotaktik bakteri yang bergerak karena ada rangsangan oksigen di sana. Sedangkan di sini juga tinggi tapi di sini rendah. Lalu kesimpulannya apa dengan cara seperti ini, dengan percobaan seperti ini? Kemudian yang kedua, bagaimana melihat rata-rata dari fotosintesis dibandingkan dengan intensitas cahaya. Kalau kita lihat grafiknya ternyata tidak naik terus, tapi ada suatu titik yang kemudian ini stasioner. Dari grafik ini Anda bisa menyimpulkan apa sebenarnya hubungan antara rata-rata atau laju fotosintesis dengan intensitas cahaya itu. Nah, ini struktur utama dalam fotosintesis. Sekali lagi, kalau dalam respirasi ada mitokondria, nah ini ada kloroplas. Kalau ini pada bagian daun, dipotong bagian sini, lalu dilihat di bawah mikroskop, hasilnya seperti ini. Lebih diperdalam menjadi kloroplas seperti ini, lalu kloroplas itu dibelah misalnya, strukturnya akan seperti ini. Struktur yang penting perlu Anda lihat, ada bagian seperti keping uang ini, namanya tilakoid. Terus kemudian ada bagian namanya stroma. Ada stroma di sini. Terus ini ada bagian namanya grana, stack of tilakoid. Nah, ada tilakoid, ada grana, ada stroma, ini yang menjadi kajian utamanya. Dan kita lihat bahwa ternyata kloroplas pun punya membran double seperti halnya mitokondria. Ada outer, ada inner membran. Itu strukturnya. Ini penjelasannya, apa yang disebut tilakoid, apa yang disebut dengan grana itu.
Nah, ini reaksi yang sejak SD Anda tahu, H2O tambah CO2 tambah nutrisi menghasilkan CH2O plus O2, organic matter ini bahan-bahan organik plus O2, ini sejak SD Anda tahu. Inilah reaksi fotosintesis itu. Kalau mau didetailkan ini, reaksi sederhananya ini sudah disederhanakan. H2O ditambah 6CO2 menjadikan C6H12O6 ditambah O2. Ini reaksinya. Nah, karena ini anabolisme, maka kalau Anda lihat terjadi proses sintesis dari kecil ke kompleks. 1C dari CO2 ini itu akan menjadi nanti 6C. 6C-nya di mana? Di sini. Ingat, kalau respirasi itu kan dari 6 menjadi 1, tapi kalau ini dari 1 menjadi 6. Satunya itu apa? CO2. 6-nya apa? Glukosa. Satu persatu akan kita lihat. Nah, ini teman-teman, kenapa kemudian daun itu bisa kita lihat berwarna hijau? Ini terjadi karena cahaya hijau itu dipantulkan dan masuk ke mata kita. Kita tahu bahwa dalam fisika cahaya matahari itu kemudian terdiri dari merah, jingga, ungu, kuning, hijau, biru dan sebagainya itu. Itu punya panjang gelombang tertentu. Nah, ini adalah cahaya tampak visible itu ya bagian ini. Nah, maka ketika ada cahaya matahari mengenai daun, pasti akan ada yang diserap cahaya itu atau ada yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan itu masuk ke mata kita, nah itu yang terlihat. Maka dengan kata lain, daun itu sebenarnya memantulkan warna hijau itu, sehingga kita melihat daun itu berwarna hijau. Nah, ada apa dengan yang lain? Diserap. Untuk apa? Nah, itu salah satunya nanti akan digunakan ketika fotosintesis. Nanti akan kita lihat. Nah, dalam fotosintesis ini reaksinya teman-teman dibagi menjadi 2 tahapan. The light dependent reaction atau reaksi terang terjadi di tilakoid, dan yang disebut yang kedua adalah independent reaction atau reaksi gelap terjadi di stroma. Sorry, ini terlihat tidak ya? Ya, terjadi di stroma. Jadi ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Ini yang sebenarnya kita lihat, hanya struktur ini, hanya mekanisme ini. Jadi kalau dilihat dari gambar ini ada cahaya, ada H2O nanti menghasilkan O2. Itu terjadi pada reaksi terang. Lalu ke sini menggunakan ATP, menggunakan NADPH masuk dalam reaksi gelap. Ternyata di reaksi gelap itu menggunakan CO2 lalu menghasilkan produk. Produknya apa? Ya ini, kalau 3 karbon ada glukosa, nanti diubah menjadi asam amino atau menjadi asam lemak. Nah, spesifik kita akan melihat yang glukosa ini nanti. Nah, ini penjelasan saja. Sekali lagi ada light reaction, ada kemudian reaksi gelapnya tadi dark reaction. Maka ini lebih spesifik. Ternyata di dalam reaksi terang ini ada H2O, ada cahaya. Nah, ini ada proses di fotosistem 2, kemudian rantai transport elektron, lalu fotosistem 1 menghasilkan O2 ini. Nah, ini masuk ke reaksi gelap ini atau disebut sebagai siklus Kelvin, sama ya. Di dalam stroma lalu dihasilkan ini karbon ini atau sugar atau glukosa, atau nanti disusun lagi menjadi amilum atau kemudian asam amino ataupun asam lemak, ataupun nanti juga bisa diubah menjadi sukrosa. Ini reaksi lebih detailnya, jadi melibatkan fotosistem 1, rantai transport elektron, dan fotosistem 2. Kita mulai dari reaksi terang. Anda bisa baca sendiri. Bahan utama H2O, energi dari foton, lalu nah ini ya ini panjang gelombang yang kita gunakan, yang digunakan tanaman itu. Ternyata jumlah cahaya yang diserap ini panjang gelombang. Ternyata pada klorofil A itu, jadi ada berbagai jenis klorofil kan di tanaman itu. Ternyata dengan panjang gelombang sekian ini, sekitar berapa ini, 400-an berapa ini nih yang optimal di sini.
Klorofil B optimalnya pada menggunakan panjang gelombang sekitar 400-an sekian ini. Karotenoid misalnya yang ada di mana itu, wortel itu, di wortel itu sekitar pada panjang gelombang 500-an ini yang dipakai. Ini juga sama. Ternyata klorofil A selain 400 sekian ini juga optimal di sekitar 600 berapa ini, 80-an ya sekitar itu. Ya, jadi optimalisasi penyerapan cahaya pada klorofil. Terus ini kita lihat bahwa ada yang namanya fotosistem. Ya, fotosistem nanti kita lihat ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di tempat inilah reaksi itu berlangsung karena di dalamnya ini berupa pigmen yang terdiri dari sistem cahaya. Jadi semacam ada antenanya. Nah, lihat gambar di sini misalnya ini fotosistem 1 P700. Kenapa disebut 700 itu? Karena ini ada alasannya. Tersusun 200 molekul, 5 dan sebagainya dan seterusnya. Ini kalau Anda lihat foton cahaya kena di fotosistem ini tidak langsung berhenti. Ini akan terjadi eksitasi melompat-lompat semacam ini. Elektronnya akan melompat-lompat semacam ini. Sampai akhirnya nanti ditangkap oleh aseptor elektron. Jadi ini diibaratkan antenanya, lalu lompat sini, lompat sini, lompat sana, lompat sana. Elektronnya bergerak semacam itu, lalu yang terakhir nanti ditangkap. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi ini proses berlanjutan, akhirnya nanti membentuk sebuah glukosa. Nah, ini fotosistem 2 P680 melepaskan elektron yang ditransfer ke rantai transport elektron, menyebabkan fotosistem 2 mengalami kekurangan elektron yang harus diganti dengan mengionisasi, memecah H2O, menghasilkan elektron dan oksigen. Maka dengan kata lain, kenapa tanaman itu menghasilkan oksigen? Karena hasil pemecahan H2O. Berarti kalau tanaman itu nggak disiram, nggak dikasih air, ya dia nggak akan mampu menghasilkan oksigen, alias mati. Seperti itu. Energi dari elektron ini digunakan untuk fosforilasi rantai transport elektron menghasilkan ATP. Nanti di belakang akan lebih jelas. Nah, ini rangkaian utamanya. Ini di membran. Ini bagian stroma yang pertama, nomor 1 ini. Jadi ada foton jebret mengenai fotosistem 2. Ini fotosistem 2. Lalu terjadi eksitasi tadi, ini elektron melompat-lompat di antena fotosistem itu. Ya. Terus dia akan masuk ke nomor 2 ini. Nah, karena kemudian dia naik ke sini, elektronnya naik di sini, berarti di P680 ini atau di fotosistem 2 ini itu kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, maka dia harus mencari elektron dari ini, air. Maka H2O ini dipecah menjadi O2 plus H plus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggantikan ion yang kemudian sudah naik ke sini itu. Nah, elektron tereksitasi naik ke sana, terus kemudian dia akan masuk ke rantai transport elektron ini. Nomor 4 ini, elektron transport chain. Di sini menyediakan energi untuk membentuk nanti ATP. Terus lalu mengenai masuk ke dalam fotosistem 1 atau P700. Jadi ingat, bukan fotosistem 1 dulu, tapi fotosistem 2 atau P680. Baru setelah itu fotosistem 1 atau P700. Mengenai sini tereksitasi lagi, elektronnya naik ke sana, lalu kemudian ini masuk nanti ke yang namanya reaksi gelap. Nah, pertanyaannya, kenapa ini tereksitasi, elektronnya naik ke lintasan yang lebih tinggi tapi elektronnya tidak digantikan? Nah, elektronnya digantikan dari foton ini sebenarnya. Ya, sudah digantikan oleh foton, lalu kemudian dia bisa naik ke sini. Nah, ini masuk ke siklus Kelvin. Di sini menghasilkan NADPH. Ini reaksinya. Nah, kemudian ATP dan NADPH itu masuk reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus
Kelvin. Nah, ini lebih detailnya teman-teman, bagaimana fotosistem itu berjalan dan rantai transport elektron itu berperan. Ini fotosistem 2 tadi, ini elektron yang tereksitasi kemudian mengionisasi, memecah H2O ini menjadi O2, maka O2-nya ini lalu yang kita gunakan untuk hidup. Terus ini elektronnya bergerak melalui ini PGCYT, PC ini adalah enzim, plastoquinon, sitokrom dan seterusnya. Saya tuliskan di sini. Nah, ini aseptornya, PG itu plastoquinon, PC plastosianin, sitokrom dan seterusnya. Ini aseptor penangkap elektronnya. Elektron naik ke atas lalu ke sini ditangkap enzim, lalu masukkan ke fotosistem 1. Naik lagi, kemudian di sini ditangkap oleh ferredoxin. Ini aseptor juga penangkap, lalu tadi menghasilkan NADPH terus masuk ke siklus Kelvin. Nah, di sini pun dihasilkan yang namanya ATP. Dari mana? Dari pemecahan ini pun dihasilkan H+, dari proses ini pun nanti dimasukkan H+. Nah, H+, ini nanti akan menstimulasi, mengaktifkan ATP sintase, enzim yang berfungsi menghasilkan ATP. Nah, sehingga nanti ADP itu akan diubah menjadi ATP, adenosin trifosfat akan diubah menjadi adenosin difosfat. Adenosin difosfat diubah menjadi adenosin trifosfat. Ya, 2 menjadi 3. Nah, ini energi yang dipakai. Sekali lagi ATP dan NADP lalu masuk ke siklus Kelvin. Nah, ini sebenarnya teman-teman gambaran gampangannya ya. Gambaran gampangannya ada foton atau cahaya matahari tadi lalu eksitasi elektron ini. Silakan dipelajari kimia bagaimana dia elektron itu bisa mengalami eksitasi, perpindahan apa itu namanya, lingkaran elektron itu naik ke lebih tinggi di sana, lalu ditangkap ini oleh aseptor kan, aseptor penangkapnya, lalu masuk ini anggapannya sebagai rantai transport elektron menghasilkan ATP tadi, ada 2 ATP tadi, lalu kemudian masuk fotosistem 1, dinaikkan lagi elektronnya mengalami eksitasi, kemudian ditangkap di sini oleh aseptor. Nah, ketika lalu dimasukkan di sini ke aseptor berikutnya tadi, ferredoxin tadi menghasilkan yang namanya NADPH. Maka dari reaksi ini 1H2O ya, 1H2O itu nanti kemudian mampu menghasilkan 2 ATP dan 9 NADPH. Ini gambaran mudahnya, moga-moga teman-teman lebih bisa memahami. Nah, ada istilah namanya non-siklik fotofosforilasi dan siklik. Dari kata ini sudah kelihatan, siklik itu siklus kan, muter. Kalau non-siklik itu ya tidak muter, satu jalur saja. Jadi tanaman itu ada yang mengalami non-siklik maupun ada yang mengalami siklik fotofosforilasinya. Ini energi elektron dari rendah ke tinggi tadi. Ingat bahwa eksitasi itu menyebabkan elektron itu berpindah tempat di sana, berpindah garis orbit di sana, sehingga energinya akan lebih tinggi. Ini ada foton ke P680 atau fotosistem yang kedua, tereksitasi, energinya naik di sana. Ketika kehilangan elektron maka akan memecah H2O di sini, ya. Ini menghasilkan 4 elektron di sana, kemudian 4 elektron ditangkap oleh ini pyopitin, ini sebagai enzim untuk aseptor elektron. Masuk rantai transport elektron, ini ada enzim-enzim penerima menghasilkan ATP di sini, masuk ke dalam fotosistem 2, tereksitasi lagi ke sana, terus ini oleh ferredoxin diubah, diaktifkan menjadi NADPH ini. Ya, ini kan bentuknya lurus seperti ini. Nah, ada yang kemudian
siklik. Ini sama prosesnya, awalannya terus masuk PEKI. Nah, berbedanya di sini. Ketika masuk PEKI ini, plastoquinon ini menghasilkan ATP, lalu melalui sitokrom kompleks tadi sama enzimnya PC, lalu ke P700. Nah, ini elektronnya naik. Nah, dia bisa kembali ke PEKI lagi. Kalau di sini kan lalu masuk rantai transport elektron pada ferrodoksin menghasilkan NADPH. Kalau ini dia muter lagi ke sini. Ya, maka disebut sebagai siklus atau siklik. Nah, maka dari situ kita bisa membedakan apa perbedaan antara siklik dan non siklik. Siklik melibatkan fotosistem 1, kalau yang non siklik 1 dan 2 ATP saja yang dihasilkan. Kalau ini ada ATP O2 karena ada proses fotolisis, pemecahan H2O, lalu kemudian ada NADPH. Tidak terjadi fotolisis, kalau ini terjadi fotolisis. Sumber elektron dari PS1 dan berakhir di PS1 juga. Kalau ini penerima elektron akhirnya NADP. Dari gambar tadi kelihatan. Nah, sekarang masuk ke reaksi gelap. Reaksi gelap tujuannya adalah untuk ini. Tadi kan dihasilkan NADPH dan ATP. Nah, ini akan digunakan. Dan juga yang digunakan lagi adalah CO2. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sugar, untuk menghasilkan glukosa. Where di mana terjadinya distroma. Ya, dari mana CO2-nya? Ya dari atmosfer, dari udara bebas yang masuk melalui stomata. Bagaimana CO2 akan dikonversi, diubah menjadi gula, yaitu melalui siklus Kelvin atau lengkapnya Kelvin-Benson cycle. Nah, ini prinsipnya, siklus Kelvin itu prinsipnya semacam ini. Nanti CO2 itu diambil dari udara masuk ke dalam sel, lalu dikombinasikan, direaksikan dengan RUBP, atau ada orang menyebutkan sebagai RUDP, ribosa B atau difosfat, 5 karbon gula. Di sana yang dibentuk menjadi bentuk 6 karbon itu dengan enzim namanya Rubisco. Jadi CO2 direaksikan dengan RUBP menggunakan enzim Rubisco. Nah, nanti ada proses pengubahan menjadi 2 PGA dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan pada slide selanjutnya. Nah, ini yang lebih mudah dipahami. Ada CO2 di sana. Ya, ada CO2 kemudian direaksikan dengan RUBP ini. Kalau ada 6 CO2 berarti ada 6C. Kalau ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 6 berarti ada 30 karbon. Jadi gampangannya CO2 akan mengubah ini RUBP menjadi bentuk intermediate ini. Ya, bentuk intermediate akan diubah menjadi PGA ini. PGA ini kemudian tadi ingat bahwa dalam reaksi terang ada NADP dan ATP. Nah, masuknya di sini dia akan mengubah PGA menjadi PGAL. Nah, PGAL ini kemudian akan melintasi 2 jalur ini. Ya, ada PGAL, ada 12 PGAL, yang 10 itu akan masuk ke siklus sana. Yang 2 itu akan masuk ke sini menghasilkan ini produk akhir berupa sugar atau glukosa ini. C6 1 2 3 4 5 6. Di situ nah 10 ini lalu masuk ke sana lagi. Nah, terus siklusnya akan semacam ini. Maka dikatakan siklus karena muter. Ya, tahap reaksinya muter semacam ini. Kalau tadi ini catatan ada Rubisco enzim di sana. Oke, ini sukrosa. Jadi sugar atau glukosa juga bisa diubah menjadi sukrosa. Digunakan untuk apa ya? Macam-macam. Energi tumbuh, cadangan makanan, membentuk dinding sel, atau kemudian dikatabolisme untuk menghasilkan energi. Seperti itu. Nah, moga-moga ini semakin jelas. Ini siklus Kelvin, ada 3 fase tahapan. Pertama, fiksasi namanya. Fiksasi itu terjadi apa? Ketika RUBP mengikat CO2.
menjadi ini 6,3 fosfogliserat. Setelah itu tahap kedua, tahap reduksi namanya. Apa yang direduksi? Ya ini 6,3 fosfogliserat ini kemudian akan direduksi menjadi ini ATP plus NADPH. Nah, ini kemudian tadi kan dibagi-bagi kan. Ini dibagi-bagi, ada yang masuk step ketiga regenerasi, atau ada yang diubah menjadi glukosa atau fruktosa. Nah, yang regenerasi berarti ini ya, G3P ini, glukosa 3 fosfat ini kemudian akan bereaksi dengan ATP menghasilkan RUBP lagi. Maka kenapa disebut regenerasi? Karena ada proses pembentukan RUBP kembali. Nah, sedangkan yang ini dibentuk menjadi glukosa, fruktosa, glukosa dan sebagainya itu. Maka reaksinya seperti ini, CO2 lalu kemudian ada ini 3 fosfogliserat ini dia menggunakan ATP. Ini gambarnya persis sama tadi, ada fase fiksasi, reduksi, lalu ada regenerasi. Nah, ini kalau digabungkan sekarang teman-teman, antara light reaction dan dark reaksi, reaksi terang dengan reaksi gelap, bentuknya semacam ini. Proses atau mekanismenya akan semacam ini. Ada rantai transport elektron, ada ini fotofosforilasi siklik ataupun non siklik tadi masuk di sini. Bagaimana elektron itu mengalami eksitasi, kenaikan energi di sana. Lalu ada proses namanya fotolisis atau pemecahan air tadi menghasilkan O2 di sini. Ya, reaksinya semacam ini. Lalu kemudian NADPH akan masuk ke dalam reaksi gelap, masuknya di sini melalui siklus Kelvin ini. Tadi dia digunakan CO2 pun nanti kemudian dihasilkan 5C itu misalnya, ribosa bifosfat. Terus nanti kemudian juga endingnya terbentuk ini glukosa. Ya, ini satu kesatuan teman-teman, bagaimana fotosintesis itu terjadi. Nah, faktor utama yang menentukan laju fotosintesis Anda bisa membaca di sini, ada intensitas cahaya, ada konsentrasi CO2, ada suhu kadar air, dan fotosintat atau kadar hasil fotosintesis itu sendiri. Nah, ini tambahan saja bagaimana jalur C2 atau jalur glikolat. Jadi respirasi cahaya. Jadi tidak hanya fotosintesis tapi juga disebut sebagai fotorespirasi. Jadi fotosintesis itu tidak efisien karena produk fotosintesis glukosanya langsung dioksidasi sehingga netnya produknya itu menurun. Nah, maka pembebasan CO2 saat intensitas cahaya matahari tinggi terjadi di kloroplas didukung oleh ini, oleh peroksisom dan mitokondria. Nah, ini melibatkan mitokondria, maka ada kata respirasi di sana. Nah, pada reaksi gelap saat dalam kondisi kering dan O2 hasil reaksi itu lebih banyak dari CO2. Sekali lagi kata kuncinya di sini. Ya, O2 hasil reaksi terang lebih banyak daripada CO2. Maka rubisco punya dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase untuk fotosintesis dan sisi oksigenase untuk fotorespirasi. Ingat ya bedanya fotosintesis sama fotorespirasi. Sintesis dan respirasi, anabolisme dan katabolisme. Ya, menyusun dan membongkar di situ kan. Nah, ini bentuk reaksinya tadi melibatkan peroksisom, melibatkan juga mitokondria, maka disebut sebagai fotorespirasi. Kalau di sini kan hanya fotosintesis, kalau di sini ada respirasinya. Maka ketika produk di sini dari fotosintesis itu masuk dalam peroksisom, organel peroksisom, maka akan melibatkan pula yang namanya mitokondria, maka terjadilah fotorespirasi. Anda lihat di sini, ya ada interaksi di sana.
lalu ada interaksi di sini menghasilkan ini serin masuk ke sana lagi. Inilah yang disebut dengan fotorespirasi atau dikenal sebagai C2. Nah, ini fotosintesis. Nah, disinilah fotorespirasi itu. Nah, kenapa disebut sebagai jalur C2 atau glikolat? Karena glikolat itu C-nya ada 2 di sini. Ya, di sini dihasilkan glikolat itu. Glikolat maupun glikosilat maupun glisin. Tapi yang pertama dihasilkan glikolat, maka disebut jalur glikolat ini atau C2. Nah, efisiensi fotosintesis berdasarkan cara memfiksasi CO2-nya. Ada C3 misalnya disebut sebagai jalur Kelvin-Benson. Anda bisa baca di sini menghasilkan senyawa fosfoglycerid asid yang memiliki 3 atom C PGA pada proses fiksasi CO2 oleh RUBB ribosa bifosfat. Enzim Rubisco menyatukan CO2 dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di belakang perbandingannya. Contoh pada tumbuhan C3 antara lain kapas, kayu manis, padi, gandum dan seterusnya. Ada jalur C4 Hatslag ini. Kata kuncinya di sini. Yang saya merah-merah ini. Senyawa berkarbon 4 oksaloasetat melibatkan enzim PEP karboksilase, fosfoenol pirufat karboksilase. Ya, ini bedanya dengan C3 dan C2 itu tadi. Tempat terjadinya fotosintesis terjadi di 2 tempat, yaitu sel mesofil siklus C4 dan sel seludang pembuluh siklus C3. Silakan lihat struktur daun, anatomi daun. Ini keterangannya, tanaman C4 meminimalkan keperluan fotorespirasi dengan cara menggabungkan CO2 ke dalam senyawa 4 karbon di sel mesofil dan seterusnya. Nah, ini di sini perbedaan tumbuhan C3 dan C4 adalah cara memfiksasi CO2, cara menangkap mengikat CO2. Pada tumbuhan C3 CO2 hanya diikat oleh RUBB dengan bantuan Rubisco. Rubisco hanya bekerja apabila konsentrasi CO2 jumlahnya berlimpah di tempat itu atau di dalam sel itu. Tapi pada sintesis C4, enzim PEP karboksilase PEPCO ini memfiksasi CO2 pada akseptor karbon lain, yaitu PEP, fosfoenol pirufat. PEP memiliki daya ikat yang lebih tinggi terhadap CO2 daripada RUBB ini. Sistem perangkap C4 dapat bekerja pada konsentrasi CO2 yang jauh lebih rendah. Ya, jadi tanaman ini ada yang melakukan C3 maupun C4. Kapan itu terjadi? Situasi ini yang menyebabkan itu terjadi. Nah, ini perbandingan tanaman C3 dan C4, silakan Anda pahami dari keterangan tadi. Lalu satu lagi ada yang namanya CAM. Ya, tanaman CAM contohnya pada nanas, kaktus dan sebagainya. Membuka stomatanya pada malam hari lalu menggabungkan CO2 ke dalam asam organik dan seterusnya. Selama siang hari stomata tertutup, CO2 dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Maka justru pada siang hari dia ini CO2-nya dilepaskan. Ya, ini jenis-jenisnya. Maka kalau dilihat ini perbedaan antara C4 dan CAM. Nah, ini secara umum perbedaan tanaman C3, C4 maupun CAM. Kita bisa lihat ini normalnya, bukan normalnya, tapi sebagian besar tanaman melakukan ini. Yang kita lihat tadi itu. Ya, siklus Kelvin lalu menghasilkan glukosa. Nah, ini terjadi pada 2 tempat, ini di mesofil maupun di seludang pembuluh bundle seed. Lalu ini yang membedakan itu masalah siang dan malam. Ini strukturnya saya perjelas saja ini sebenarnya. Ini yang disebut dengan bundle seed tadi, seludang pembuluh itu. Ya, jadi ini ada vascular tissue, ada jaringan pengangkut, lalu ada seludang pembuluhnya. Nah, ini mesofilnya. Di sekelilingnya itu mesofilnya.
Nah, ini perbedaannya, Anda bisa membaca sendiri di sana. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya Anda juga bisa baca bahwa foto respirasi itu wasteful, jalur yang kemudian menghasilkan limbah yang kemudian terjadi ketika enzim Rubisco itu ya bereaksi dengan oksigen. Jadi kemudian tadi fotorespirasi itu merupakan penyimpangan yang terjadi pada fotosintesis itu sebenarnya. Nah, yang perlu Anda pahami sekali lagi, bedakan antara fotosintesis dengan fotorespirasi. Dari konsepnya saja sebenarnya sudah berbeda. Kebanyakan dari tanaman C3 itu ya ini dia fotorespirasi ini sebenarnya. Ini penjelasannya. Terakhir tentang kemosintesis, sederhana saja sebenarnya, energi yang diperoleh dari pemecahan senyawa kimia. Jadi energi kalau fotosintesis itu kan dari foton cahaya matahari, tapi kalau ini diperoleh dari senyawa kimia, misalnya belerang, nitrat dan sebagainya ini. Maka biasanya itu dibutuhkan bantuan dari mikroorganisme. Tahapannya bukan reaksi gelap terang, tapi tahapannya melalui proses oksidasi biasa. Nah, ini contohnya tidak menggunakan cahaya matahari, tapi menggunakan senyawa-senyawa kimia. Maka disebut sebagai kemosintesis. Ini perbandingan antara kemosintesis dan fotosintesis. Terima kasih. Maka intinya teman-teman, kita melihat anabolisme, bagaimana mensintesis glukosa melalui fotosintesis itu. Dan ada reaksi reaksi terang dan reaksi gelap. Bukan berarti reaksi terang itu terjadi pada siang hari, lalu reaksi gelap itu malam hari, bukan. Tapi reaksi itu membutuhkan cahaya atau tidak. Ya, maka dalam siang hari itu pas tanaman fotosintesis itu ya dia tahapan menggunakan cahaya itu untuk meningkatkan energi elektron tadi melalui P2 fotosistem 2 maupun fotosistem 1, lalu barulah masuk ke siklus reaksi gelap. Di saat itu pula maka tidak harus menunggu malam karena gelap, bukan itu maksudnya. Tapi reaksi yang terjadi pada siang biasa semacam ini, dia membutuhkan cahaya, foton, atau tidak membutuhkan cahaya atau foton. Yang membutuhkan disebut sebagai reaksi terang, yang tidak membutuhkan itu disebut sebagai reaksi gelap. Demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya saya menyampaikan hal ini tentang anabolisme. Terlebih yang perlu digarisbawahi adalah tentang fotosintesis. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. See you.